Oke, selamat pagi Bu Setia dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai chapter 14 dan juga 15. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Lestari dengan NIM 2023 6171 dan rekan saya. Saya Priska Areni dengan NIM 2023 60152. Saya Naira Safira dengan NIM 2023 60181. Saya Delia Putri Pramesti dengan NIM 2023 60186. Oke, untuk yang pertama kita bahas dari chapter 14 terlebih dahulu, yaitu mengenai tentang diagnostic quantitative approach to assessment and plan change. Ini anggota dari kelompok kami. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai dua pendekatan penilaian budaya. Yang pertama ada pendekatan diagnostik kuantitatif, yaitu mengukur dimensi spesifik budaya atau menggunakan model tipologi budaya. Nah, biasanya ini tuh berbasis kuesioner atau survei anggota organisasi untuk memberikan wawasan kuantitatif tentang bagaimana budaya akan mendukung atau menghambat perubahan. Sedangkan yang kedua itu terdapat pendekatan kualitatif dialogis, yaitu mengandalkan observasi internal, wawancara individu, ataupun kelompok. Gunanya untuk memberikan pemahaman mendalam tentang budaya melalui interaksi dan refleksi anggota organisasi. Nah, yang pertama kita fungsi dari typologis, yaitu untuk membantu menyederhanakan pengalamannya kompleks dan juga untuk membangun kategori konseptual untuk memahami fenomena dan juga memungkinkan kita mengurutkan perilaku individu atau kelompok ke dalam pola yang lebih luas dari budaya organisasi. Nah, gunanya ini untuk membandingkan banyak organisasi dan juga membangun teori tentang cara kerja fenomena tertentu. Selanjutnya ada kelemahan dari typologisnya tersendiri. Yang pertama terlalu abstrak, karena tidak selalu mencerminkan realitas spesifik dari organisasi yang diamati. Yang kedua, dia terlalu sederhana, karena bisa memaksa kita mengabaikan detail penting agar sesuai dengan model. Dan yang terakhir, resiko, karena menyederhanakan pengalaman, kehilangan nuansa penting dalam organisasi tertentu. Next. Selanjutnya ada pengaruh typologis pada persepsi. Nah, seiring waktu, typologis itu membentuk pandangan kita tentang realitas, menyederhanakan interpretasi sehari-hari, dan juga berguna untuk mengurangi kecemasan dan menghemat energi mental. Tapi dapat mempersempit perhatian dan membuat kita mindless terhadap nuansa penting. Contohnya, menyebut bank command and control cukup untuk bilangan biasa, tetapi tidak cukup jika keputusan final kritis diperlukan. Banyak model budaya dibangun dari persepsi karyawan melalui survei. Data agregat juga dianalisis untuk menentukan kategori umum dan kemudian diberi label seperti strategi, direction, and intent. Meskipun skor dapat mencerminkan persepsi karyawan tentang strategi, tapi belum tentu mencerminkan esensi budaya secara keseluruhan. Contohnya, sebuah perusahaan bisa memiliki strategi yang kuat, tapi secara budaya menolak asosiasi tertentu. Misalnya, kasus dari Ciba-Geigy dengan produk konsumennya. Next. Ini ada contoh dari survei based profile of culture. Yang pertama adalah model Denison pada 1990. Misinya itu mereka arahnya strategis, kemudian tujuan dan sasaran visi. Kemudian konsistensinya nilai inti, kesepakatan, koordinasi, dan integrasi. Yang ketiga mengenai keterlibatan, mereka melakukan pemberdayaan orientasi tim dan juga mengembangkan kapabilitas. Sedangkan yang terakhir untuk adaptabilitasnya, mereka membuat perubahan dan juga fokus pada pelanggan sehingga terdapat pembelajaran organisasi. Sedangkan untuk kasus yang kedua, itu ada Human Synergetics International atau HSI. Mereka menggunakan gaya konstruktif seperti achievement,
actualizing, dan juga humanistic, encourage, dan afiliatif. Sedangkan yang kedua, mereka menggunakan gaya agresif defensif, yaitu oppositional, power kompetitif, dan juga perfeksionis. Yang terakhir, mereka menggunakan pasif defensif. Mereka lebih avoidance, dependent, dan juga konvensional approval. Next. Selanjutnya adalah masalah dalam menggunakan survei untuk mengukur budaya. Yang pertama itu tidak tahu pertanyaan yang tepat. Karena budaya itu mencakup banyak dimensi internal dan juga eksternal. Survei besar diperlukan untuk menutupi semua dimensi. Tapi sering tidak jelas pertanyaan mana yang relevan dengan masalah atau program perubahan tertentu. Survei mungkin tidak menangkap asumsi dasar, seperti DNA budaya yang sebenarnya, seperti dijelasin di chapter sebelumnya sebelum UTS. Kemudian ada karyawan mungkin tidak jujur, yaitu meskipun dijamin anonim, beberapa karyawan tetap berhati-hati karena khawatir konsekuensi jawaban mereka. Survei aku sering memaksa evaluasi atau penilaian yang mengurangi keterbukaan. Jadi karyawannya itu walaupun dikasih kepercayaan bahwa jawaban mereka dianggap anonim, tapi mereka tetap berhati-hati untuk mengisi tersebut takut disalahgunakan. Kemudian yang ketiga ada pemahaman atau interpretasi yang berbeda, yaitu seperti pertanyaan ada strategi jelas untuk masa depan, itu bisa diartikan berbeda oleh setiap karyawan, karena sulit menyimpulkan konsep bersama dari jawaban individu. Kemudian yang keempat, hasil survei akurat tapi permukaan. Di sini maksudnya itu survei kertasnya menyurat hanya menangkap persepsi individu, bukan interaksi kelompok. Karena budaya dan iklim perusahaan lebih dipengaruhi perilaku kelompok daripada perilaku individu saja. Kemudian yang kelima ada sampel karyawan mungkin tidak representatif, yaitu survei sering mengasumsikan sampel mewakili seluruh organisasi. Namun budaya bisa didorong oleh subkultur eksekutif atau kelompok lain yang tidak terwakili. Nah, dari hasil analisis kualitatif tersebut, diperlukan untuk mengidentifikasi subkultur penting sebelum survei. Kemudian selanjutnya ada profil dimensi tidak menunjukkan interaksi, yaitu laporan survei biasanya menampilkan skor dimensi secara terpisah, misalnya kayak grafik roda, dan juga hubungan dan interaksi antar dimensi yang membentuk sistem budayanya itu tidak terlihat. Kemudian yang selanjutnya ada dampak survei bisa tidak terduga atau merugikan, yaitu survei memaksa karyawan menilai kategori atau isu kontroversial yang sebelumnya tidak dipikirkan, yaitu jika karyawan menemukan nilai bersama negatif, kemudian sikap kelompok bisa mempengaruhi fungsi organisasi. Ekspektasi bahwa manajemen akan menindaklanjuti hasil survei bisa menurunkan moral jika tidak dipenuhi. Next. Oke, kalau tadi kita udah masuk ke typology secara general, kita akan masuk lebih dalam lagi. Yang akan kita bahas selanjutnya itu lebih ke arah tipologis yang fokusnya itu ke asumsi, otoritas, dan intimacy kayak gitu. Jadi sebenarnya ada 3 highlight kalau soal assumptions secara otoritas dan intimacy dalam konteks tipologis. Yang pertama itu ada coercive organizations, yang kedua itu ada utilitarian organizations, dan yang ketiga itu normative organizations. Dan untuk lebih lanjutnya kita bakalan tahu di slide selanjutnya. Oke, jadi kalau ngomongin ketiganya ini mungkin kita bisa masuk dulu ke yang coercive organizations. Jadi kalau coercive ini intinya adalah berdasarkan otoritas. Jadi sifatnya itu kita harus mematuhi aturan yang diberlakukan dari otoritas itu sendiri gitu. Dan contohnya itu misalkan kayak penjara atau akademis ataupun unit militer yang di mana mereka punya peraturannya sendiri kayak gitu. Dan setiap orang-orang yang ada di dalam sana pun harus mematuhi rules yang ada di dalam penjara ataupun akademis itu ataupun unit militer. Terus selanjutnya itu ada utilitarian organizations. Nah, sebenarnya kalau untuk si utilitarian ini dia fokusnya itu terhadap highlight-nya ada di aktor ekonomi
rasional karena istilahnya adalah kenapa bisa disebut aktor ekonomi rasional, karena mereka ini menukar pekerjaan dengan upah. Nah, contohnya itu dengan, perusahaan bisnis, atau dengan pabrik, ataupun dengan perusahaan dagang yang di mana, konsep highlight-nya pun ada di, eee, ekonomi rasional itu sendiri, kayak gitu. Terus selanjutnya ada di normative organization. Jadi kalau normatif ini highlight-nya adalah didasarkan pada hubungan yang sukarela, yang di mana, poin utamanya itu ada di, bergabung karena berdasarkan pada tujuan, nilai, atau misi organisasi. Jadi, enggak istilahnya tidak hanya melibatkan satu orang saja, tapi terkait dengan banyak orang, kayak gitu. Contohnya misalkan kayak organisasi keagamaan, organisasi sosial, universitas, lembaga swadaya masyarakat, seperti itu. Di next slide-nya. Oke, selanjutnya kita akan masuk juga, kalau tadi kita ngebahas, tipologi secara asumsi, otoritas dan intimacy, sekarang kita masuk ke typologies of corporate character and culture, kayak gitu. Jadi sebenarnya ada 4 poin gitu, yang pertama itu ada power oriented, ada role oriented, achievement oriented, and support oriented, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau buat, power yang pertama yaitu power oriented ini sendiri, ini lebih ke arah sistem, culture ataupun, corporate culture yang diterapkan dengan kondisi yang berdasarkan kekuatan, kayak gitu. Selanjutnya ada role oriented. Jadi kalau role oriented ini kita berdasarkan, peran yang kita punya di dalam, corporate itu sendiri, kayak gitu. Terus selanjutnya ada di bagian achievement oriented. Kalau di achievement oriented ini berdasarkan, target ataupun achievement yang kita punya di corporate culture itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya achievement oriented ini bahasanya selalu ingin meng-achieve sesuatu ketika bekerja di dalam corporate ataupun, ketika ada di suatu corporate culture itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada namanya support oriented. Jadi kalau support oriented ini sifatnya itu bisa dibilang seperti clan culture gitu. Clan culture itu, enggak terlalu yang achievement banget atau yang target oriented banget, tapi enggak juga yang terlalu meng-highlight berdasarkan peran yang kita punya di corporate, tapi lebih ke arah, ya udah kita bekerja sesuai environment yang bagus aja, seperti itu. Terus selanjutnya dan kebetulan selanjutnya itu ada organizations type from Charles Handy. Jadi Charles Handy ini mengklasifikasikan tipe-tipe organisasi itu berdasarkan keempat hal yang ada di sini, kayak gitu. Ada Zeus Club, ada Athena Task Culture, ada Apollo Role Culture, ada Dionysus Existential Culture, kayak gitu. Jadi kalau untuk, mmm Kalau untuk Zeus culture itu memang, bersifatnya itu, berdasarkan pada kekuatan pengaruh individu dari, top level management, kayak gitu. Terus sementara kalau untuk, Athena, yang kita tahu Athena itu dia dewa strategis dan kebijaksanaan, mereka ini berfokus pada tugas atau project dan itu tuh bersifatnya secara fleksibel ataupun, mengumpulkan sumber dayanya gitu untuk memecahkan masalah yang ada gitu. Terus selanjutnya ada Apollo, yaitu dewa keteraturan yang di mana maksudnya adalah budaya itu berpusat pada peran logis dan secara rasional, kayak gitu. Karena mereka ini tuh sangat menekankan, struktur, prosedur, dan deskripsi pekerjaan. Jadi semuanya itu di-set secara tertulis dan, mmm, terstruktur, kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada Dionysus Existential Culture. Ini tuh maksudnya adalah dewa kebebasan yang di mana, budayanya itu berpusat pada individu atau keahlian profesional, kayak gitu. Karena, di dewa de
dewa kebebasan ini tuh mereka percaya bahwa organisasi itu ada untuk melayani individu, bukan sebaliknya kayak gitu. Itu untuk explanations organizations type. Next slide-nya. Selanjutnya kita masuk ke example of survey-based profile of culture kayak gitu. Jadi di sini kebetulan ada 2 contoh. Yang pertama itu O'Reilly Chapman and Caldwell di tahun 1991 yang dimana fokusnya itu ke organizational culture profile yang dimana fokusnya itu tuh pada atribut private atau work environment untuk menilai kecocokan karyawan baru dan branding perusahaan yang dimana di dalam sini itu mereka nge-measure atau ngukur 7 dimensi kayak gitu. Ada inovasi, stabilitas, orientasi manusia, orientasi hasil, mudah bergaul, detail oriented, dan orientasi tim kayak gitu. Yang dimana sebenarnya survei ini diadakan itu untuk menganalisis prioritas nilai dalam budaya organisasi yang dipunya di setiap corporate culture kayak gitu. Terus selanjutnya ada Hofstede Culture Compass. Jadi sebenarnya kalau buat Hofstede Culture Compass ini lebih ke arah survei yang dilakukan secara singkat yang dimana kita menggunakan itu 42 pasangan pernyataan yang dimana berdasarkan dimensi Hofstede kayak itu ada jarak kekuasaan, individualisme, maskulinitas, penghindaran ketidakpastian, dan orientasi jangka panjang serta indulgence kayak gitu yang dimana fokus dari si Hofstede ini itu adalah bukan menilai budaya organisasinya, tapi kesesuaian individu dengan budaya yang ada di dalam situ gitu. Misalkan kayak, untuk pekerjaan lintas negara ataupun merger internasional. Slide-nya. Selanjutnya kita masuk ke analisis budaya otomatis dengan software as a Service atau SaaS, yang dimana sebenarnya di sini ada 4 ya, kita bisa lihat. Yang pertama itu ada Tiny Pulse. Jadi kalau Tiny Pulse ini sistemnya adalah dikirim ke perangkat karyawan gitu, dan ini tuh bentuknya survei yang bersifat rahasia dan anonim, sehingga tingkat respons itu bisa hampir 100% gitu, karena bersifatnya rahasia dan anonim kayak gitu, serta memberikan laporan dashboard real time untuk melihat tren perasaan tim kayak gitu. Terus yang kedua itu ada Jelen. Jadi kalau di Jelen ini dia fokusnya itu survei keterlibatan karyawan yang dimana sering dilakukan untuk menyediakan organizational development platform gitu untuk memantau supaya adanya perubahan iklim ataupun perubahan budaya yang bisa diimplement di dalam suatu organisasi ataupun corporate itu sendiri. Terus yang ketiga itu ada culture IQ, yang dimana sebenarnya culture IQ ini tuh untuk menyederhanakan budaya ke dalam 10 dimensi kayak gitu yang dapat di-measure, yang dapat diukur kayak gitu. Contohnya ada kolaborasi, inovasi, agility, komunikasi, dukungan kesehatan, lingkungan kerja, tanggung jawab, serta kinerja dan keselarasan value yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Terus selanjutnya itu ada namanya round pack. Jadi kalau round pack ini adalah survei yang bersifatnya singkat, yang dimana ini fokusnya itu ke culture D&I assessment, yang dimana untuk mengukur nilai yang dibagi ke karyawan dan keselarasan dalam misi perusahaan kayak gitu, agar membantu manajer di dalam perusahaan untuk memahami preferensi individunya nih seperti apa untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut gitu. Dan selanjutnya itu ada namanya Culture M. Jadi kalau Culture M ini fokusnya itu ke people analytics gitu, serta dengan keterlibatan karyawan serta post-serve yang ada di dalam corporate itu sendiri kayak gitu. Dan selanjutnya kita akan masuk ke chapter 15 yaitu Mekom yang akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya itu ada di chapter 15 yaitu yang judulnya The Dialogic Qualitative Culture Assessment Process. Nah, di sini itu ada kasus yaitu Malcolm
refusing a change agenda as a result of cultural insight. Next. Nah, di sini tuh ada identifikasi masalahnya. Yang pertama, Makom ini terdiri dari banyak divisi otonom dengan budaya yang berbeda-beda, sehingga sulit membangun suatu common corporate culture-nya. Terus yang kedua juga ada konflik muncul antara kebutuhan otonomi divisi dengan keinginan untuk memiliki kepemimpinan terpusat dan nilai bersama. Lalu yang ketiga ada para manajer merasa kehilangan rasa kebersamaan dan kepemimpinan kuat yang dulu ada ketika perusahaan masih dipimpin oleh para pendiri, yaitu the strong founders. Nah, yang terakhir itu ada ketiadaan budaya perusahaan yang benar-benar tunggal menimbulkan ketidakjelasan arah dalam kepemimpinan dan pengelolaan organisasi. Next. Nah, di sini juga dibuatin rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana Makom dapat membangun budaya perusahaan yang selaras, tanpa menghilangkan otonomi divisi yang penting bagi efektivitas bisnis. Lalu yang kedua, bagaimana perusahaan menyeimbangkan kebutuhan akan kepemimpinan terpusat dengan kebutuhan akan kepemimpinan kuat di tingkat divisi. Nah, di sini ada alternatif solusi. Yang pertama itu membangun budaya perusahaan tunggal, common culture, dengan nilai dan norma yang seragam untuk semua divisi. Lalu yang alternatif kedua itu ada mempertahankan otonomi divisi sepenuhnya tanpa usaha membangun budaya perusahaan tunggal. Yang terakhir ada menggabungkan model hibrid, yaitu tidak memaksakan budaya tunggal, tetapi memperkuat kepemimpinan di tiap divisi dengan beberapa kebijakan umum di tingkat korporat, misalnya HR, relasi publik, atau R&D. Next. Nah, untuk solusi yang dipilih, Makom memilih model hibrid, yaitu karena tidak memaksakan budaya tunggal, terus juga memperkuat kepemimpinan di tingkat divisi, yaitu strong divisional leadership, lalu membuat beberapa kebijakan umum di level korporat, dan menjaga dan menegaskan kembali pentingnya otonomi divisi agar tiap unit bisa beroperasi efektif sesuai konteks bisnisnya. Next. Next. Sorry. Boleh next nggak? Nah, oke, yang terakhir ada kesimpulan, yaitu kasus Makom sorry, belum. Masih yang tadi. Masih kesimpulan. Oke, kesimpulannya itu kasus Makom menunjukkan bahwa perubahan agenda tidak selalu berarti menciptakan budaya baru, melainkan menyesuaikan praktik bisnis dengan pemahaman budaya yang sudah ada. Awalnya, masalah dipersepsikan sebagai kekurangan budaya perusahaan tunggal. Tetapi setelah analisis, masalah utamanya adalah kepemimpinan di tingkat divisi. Solusi yang tepat adalah memperkuat kepemimpinan divisi, menetapkan kebijakan umum di level korporat, dan tetap menghargai otonomi divisi. Pelajaran pentingnya itu, asesmen budaya organisasi bisa mengungkap asumsi tersembunyi yang dapat mengubah arah strategi manajemen. Next. Selanjutnya, kasus yang kedua itu ada kasus Apple yang bakal dibahas oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya itu adalah kasus Apple, di mana ringkasan dari kasus ini tuh adalah pada tahun 1991, Apple itu melakukan analisis budaya sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang terkait isu sumber daya manusia. Fokus utamanya itu proyeksi ukuran perusahaan, terus juga kebutuhan SDM dan lokasi geografis yang tepat. Sebuah tim beranggotakan 10 orang, manajer lini dan HR itu dibentuk untuk menganalisis bagaimana budaya Apple itu mempengaruhi pertumbuhan dan jenis orang yang akan tertarik bekerja di sana. Tolong di next.
Nah, selanjutnya ini ada hasil studi dari kasus Apple yang menghasilkan governing assumptions, yaitu yang pertama ada bisnis untuk tujuan yang lebih tinggi. Apple itu tidak sekedar mencari keuntungan, tetapi ingin mengubah dunia, menciptakan sesuatu yang bernilai dan menyelesaikan masalah penting, tapi tetap menyenangkan. Dan yang kedua itu adalah tugas lebih penting daripada proses atau hubungan. Jadi kesuksesan individu dinilai dari hasil saat ini, bukan loyalitas atau pengalaman masa lalu. Hubungan kerja cenderung sementara dan berpusat pada proyek. Dan yang ketiga itu adalah individu sebagai pribadi utuh, di mana setiap orang berhak menjadi dirinya sendiri di tempat kerja, bebas berekspresi, bersenang-senang, bahkan membawa anak atau hewan peliharaan. Tidak ada kewajiban loyalitas timbal balik antara karyawan dan perusahaan. Dan yang terakhir itu adalah hanya masa kini yang penting, di mana Apple berorientasi pada saat ini, kurang memperhatikan sejarah dan rencana jangka panjang. Jadi lingkungan kerja fleksibel, berubah-ubah, dan belajar dilakukan dengan praktik langsung. Next. Nah, di slide ini tuh pelajaran yang bisa dipetik dari kasus Apple adalah dengan proses yang tepat, kelompok internal dapat cepat menemukan asumsi budaya inti. Budaya bersifat organik dan dapat berubah seiring pertumbuhan serta pergantian kepemimpinan. Nah, selanjutnya itu ada kasus SAAB Combitek yang tadi udah dijelasin sebelumnya sama Priska, yang dimana pertama-tama saya akan menjelaskan tentang masalahnya. Masalah utama yang terjadi adalah kurangnya keselarasan di unit riset SAAB. Walaupun mereka memiliki teknologi dan proses yang maju, tetapi kolaborasi antar timnya masih rendah. Hal ini tuh disebabkan oleh adanya subkultur atau budaya kerja yang berbeda antar kelompok. Nah, di bagian solusi ini tuh untuk mengatasi masalah tersebut, SAAB itu menerapkan solusi bernama workshop and observation. Mereka melakukan kegiatan intensif untuk menyatukan budaya kerja, memperbaiki cara komunikasi, dan memperkuat integrasi antar tim riset. Selanjutnya itu ada hasil atau output, yang dimana mengarahkan ke bagian hari 1, hari 2, dan hari 3. Di mana hari 1 itu tim mulai memperkenalkan budaya masing-masing dan ada peningkatan pemahaman tentang perbedaan cara kerja. Di hari kedua itu adalah mulai terlihat ide-ide solusi setelah observasi dan diskusi. Dan yang hari ketiga itu dilakukan eksplorasi kolaborasi berbasis teknologi untuk melihat adanya penyatuan perspektif antar tim riset. Jadi kesimpulannya, pendekatan berbasis workshop, observasi, dan eksperimen teknologi efektif untuk menyatukan budaya kerja dan meningkatkan kolaborasi SAAB. Combitek itu meningkatkan kerjasama tim riset mereka melalui strategi yang terstruktur dalam 3 kegiatan. Next slide. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Supposedly udah ke-record sih harusnya. Harusnya Maaf udah banget. selesai. Tapi Pokoknya kalian Oh ada iya. yang tahu nggak ya cara ininya, di-convert-nya langsung setelah call-nya live tuh apa gimana ya? Oh iya deh. Udah.